Saksi pertama adalah tadi Nurdiansah Susilo, ya, seorang YouTuber, dan videonya juga dijadikan alat bukti, yaitu Michael Sinaga yang pertama. Ya, yang pertama Michael Sinaga, ya, kemudian dua Nurdiansah. Kedua orang ini adalah yang terkait langsung, dan kedua-duanya videonya dipakai sebagai alat bukti, barang bukti, dan ada di dakwaan, ya, peristiwa tanggal 16 Maret 2025 dan juga Michael tadi awal April, ya. Ya, dua orang lagi, Pak Erwin dan Pak Krisnamurti adalah kenapa hadir? Karena kedua orang itu juga mengenal saya dalam situasi yang berbeda. Jadi kita tuh kaya, pengkayaan kualitas saksi kita. Jadi ada yang terlibat langsung dalam video, ada yang mengenal saya sejak lama, semenjak jadi anggota DPR waktu itu. Ya, artinya orang itu kenal lama saya. Apakah dia tahu saya? Apakah dia kemudian dipanggil gitu, dan kemudian dia hadir? Pak Erwin, ya, kenal saya karena juga Pak Erwin juga pernah mengalami kasus yang sama. Dan juga artinya apa? Ini menunjukkan, kalau tadi teman-teman pengen tanya lagi, kenapa ada Krisnamurti? Itu adalah upaya kami, upaya kuasa hukum untuk menghadirkan saksi-saksi yang fair. Jadi tidak hanya ada saksi yang seperti sekarang sudah sering ketemu. Saya sudah lama nggak ketemu Krisnamurti. Keterlibatannya dengan ijazah palsu itu apa? Nah, enggak, karena dia itu dipanggil oleh Polda Metro Jaya. Mas, koreksi kalau Ya. saya salah. Ini kalau kasusnya, kalau saya nggak salah, setelah Mas Roy sudah tidak jadi. Bahkan kan Krisnamurti hadir loh, sebagai karena beliau itu dipanggil dapat surat dari Polda Metro Jaya. Dan dia Ya, saksi dalam pokok. tanyakan ke Polda. Nah, makanya tanyakan ke Polda Metro Jaya. Kenapa Pak Erwin juga kemudian dipanggil? Jadi kami itu hanya ingin fair. Kami fair. Saksi-saksi yang pernah dipanggil oleh Polda Metro Jaya kita undang kehadirannya di sini. Ya, itu clear ya. Dan dua yang jelas, kalau mungkin teman-teman akan wah iyalah jelas Mas Nurdiansah, Mas Ian, Michael Sinaga itu kan dekat dengan iya, ini ada dua saksi yang saya ketemu Pak Erwin itu mungkin sudah berapa tahun yang lalu udah nggak pernah ketemu lagi dengan Pak Krisnamurti. Ya, udah lama juga nggak ketemu. Tiba-tiba dia itu jadi saksi, dan ketika beliau bersaksi di Polda Metro Jaya pun saya nggak tahu. Ya, jadi itu adalah atas kepeliharaan para kuasa hukum saya yang kemudian mengatur supaya kami itu menghadirkan saksi yang benar-benar fair. Ya, tidak kemudian ada terkait atau kemudian diajarin dan lain sebagainya, nggak ada. Maka teman-teman bisa lihat, kadang-kadang tadi Mas Krisna agak lupa gitu, nggak apa-apa, ya itu fakta. Kalau bisa kita hadirkan saksi yang misalnya lebih dekat dengan kita, jadi ingatannya masih fresh ya itu. Tapi sini, yang ingin saya tambahkan adalah, tadi saya menambahkan apa yang keterangan oleh Mas Refli dan juga Mas Sangaji adalah apa? Alat bukti yang kita hasilkan atau barang benda yang kita hasilkan itu adalah misalnya satu, ya, yang kemudian kita buktikan meskipun kita tidak masuk ke pokok perkara. Tapi pasal 32 Undang-Undang ITE, kebetulan sekali lagi mohon maaf sekali, saya harus sampaikan bahwa saya ikut membuat naskah akademiknya. Itu adalah computer crime. Kejahatannya terjadi di dalam komputer. Dan itu bisa dijadikan barang bukti kalau bisa diakses. Teman-teman tadi bisa lihat, ya. Itu jelas-jelas bisa diakses. Dan yang untuk mengakses apa? Komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim cerdas banget. Hakim menanya, itu komputer akunnya milik siapa? Akunnya milik PNJS, Pak. PNJS adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi bukan akun saya, bukan akun handphone teman-teman kuasa hukum. Itu komputer milik Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saja yang tidak kenal dengan si Dian Sandi bisa mengakses. Dan lihat apa yang ada di Dian Sandi, nggak ada yang rusak, masih bisa diakses sampai dengan sekarang, masih utuh. Apalagi yang dikatakan itu adalah dokumen analog yang itu kemudian kita bahas adalah syaratnya, syarat formilnya. Kita tidak menguji dokumen analognya, tapi syaratnya ternyata tidak cocok untuk ditersangkakan ke saya, ya, sesuai dengan pasal 32. Jadi apa? Mungkin itu sesuai dengan pasal yang untuk pencemaran dan fitnah, tapi tidak cocok untuk Undang-Undang ITE, karena Undang-Undang ITE itu butuh namanya alat bukti yang khusus, yang spesifik, itu butuh komputer. Jadi sekali lagi ya, kita ingin hadirkan yang benar-benar ada 5 video, kemudian 1 link Dian Sandi.